أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الكتابه العظيم وبنينه وأقام بسنة نبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأعظم وأشهد أن محمدا عبده ورسول أكرم. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran di majlis yang mulia ini, yang insyaallah dalam rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur dalam suasana yang sejuk ini bahwa Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dengan hidayahnya, kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam sampai saat ini. Dan Allah masih menganugerahkan umur yang panjang dalam keberkahan untuk beribadah. Juga Allah masih menganugerahkan kesehatan dan kesempatan dihimpunkan dan dikumpulkan kita dengan orang-orang yang terpilih. InsyaAllah kita semua, sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini dalam golongan orang-orang yang soleh, dan insyaallah kelak kita berharap akan dikumpulkan oleh Allah juga dalam syurganya bersama Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok manusia yang agung yang dimuliakan oleh Allah. Semoga tersampaikan pula bagi keluarga, sahabatnya dan segenap pengikutnya, termasuk kita sampai akhir zaman nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah, kajian kita pada pagi hari ini di rumah Allah ini tentang syafaat menurut Al-Quran dan hadis dari Nabi besar Muhammad SAW. Kata syafaat ini sering diucapkan, sering kita dengar, bahkan ketika dalam muqaddimah, baik dalam kata sambutan, dalam memandu acara, sering terucap kata-kata itu, semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang supaya untuk melengkapi dan menyempurnakan nilai-nilai agama Islam, bahkan untuk menyempurnakan nilai ibadah kita, supaya kita betul-betul yakin dan menanamkan keyakinan penuh bahwa syafaat ini memang benar-benar ada, maka kita ungkap di dalam Al-Quran dan tentunya dalam hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Syafaat ini menurut Al-Jurnani dalam kitabnya At-Ta'rifat adalah pertolongan, permohonan pengampunan bagi orang-orang yang telah melakukan dosa dan kesalahan. Jadi ini menurut Syekh Al-Jurnani. Jadi syafaat ini permohonan pengampunan dari kesalahan dan dosa. Jadi katakanlah doa nih, doa memohon agar orang yang melakukan kesalahan itu diampunkan oleh Allah dan ditolong oleh Allah. Ini menurut Al-Jurnani. Kemudian ilmu kalam, para ahli kalam menyatakan dan memaknai syafaat ini pertolongan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW jika Allah mengizinkan. Ini konsep Al-Quran loh. Syafaat itu berlaku ketika Allah memberikan izin. Siapa mereka itu yang akan mendapat izin dari Allah untuk mendapatkan syafaat itu? Ternyata yang selama ini kita memaknai syafaat itu hanya pada Rasulullah SAW mutlak, ternyata ada beberapa syafaat. Ada beberapa syafaat selain daripada syafaat Nabi. Kita ini ungkap hadis-hadis sahih yang menjelaskan bahwa ada syafaat selain dari syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau syafaat Nabi jelas tidak bisa diragukan lagi. Banyak hadis nanti kita ungkap pada hari ini karena sesuai dengan tema syafaat menurut Al-Quran dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita ambil dari lughah. Lughah ini menurut bahasa. Dari mana asal kata syafaat ini? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin
Mengambil istilah syafa'an ini berasal dari kata asyaf'u. Asyaf'u. Asyaf'u ini bisa kita lihat ya. Kita akan ketemu di dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr surah ke-89 itu ayat ketiga tuh. Surah Al-Fajr. Kita mulai dari pertama ya. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin asyr, demi malam yang 10. Sebagian para mufassir menafsirkannya 10 yang akhir, Pak Haji. Ya, Ramadan. Ada juga menafsirkan 10 Zulhijjah. Nah, yang menarik di ayat yang ketiga tuh, yang ada kata-kata asyab'u. Ya. Ini wasyab'i wal watr, demi waktu genap dan waktu ganjil. Jadi karena ini dari bahasa itu asal asyab'u ya, tapi dimasuk ke waw menjadi wasyaf'i, baris bawah karena dimasuk waw, wasyaf'i. Artinya genap. Jadi syafa'ani asal katanya ya, dari artinya genap secara lughah, secara bahasa. Genap. Kalau genap ya, berarti lawannya adalah ganjil, witir, water. Ya, witir. Nah, artinya setiap yang ganjil itu memerlukan pasangan. Makanya orang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, nah gitu. Secara bahasa nih, secara bahasa. Makanya kenapa disebut syafaat? Artinya orang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Di akhirat pun manusia tidak akan bisa kalau untuk mengandalkan semata-mata dengan iman dan amal kita. Karena mohon maaf, amal ibadah ini ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Dosa pun ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Kita banyak melihat amal yang tampak, ya, tapi lupa dengan amal yang tidak tampak. Kadang-kadang orang itu bisa melihat dosa yang nyata tapi lupa dengan dosa yang tidak nyata. Makanya ketika orang berdoa, ya Allah ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, baik yang tampak maupun yang tersembunyi dalam hati kami. Misalnya orang mengakui masalah dosa, kita melihat dosa itu mencuri, merampok, korupsi, itu yang tampak kan. Tapi manusia lupa tuh ada dosa yang tersembunyi dalam hati kita, iri, dengki, dendam, hasud. Itu dosa juga yang orang lain tidak tahu, cuman yang punya hati yang tahu tuh. Termasuk amalan batin, ibadah hati. Ada yang disebut dengan zikir kolbi, zikir hati. Dia bercerita seperti ini. Dia tidak memegang ya, alat untuk bertasbih ya. Tapi hati, detak jantungnya, helahan napasnya menandaki Nabi berzikir kepada Allah sambil berkata, sambil bekerja, tapi hatinya terus berzikir kepada Allah. Keikhlasan, rendah hati itu bagian daripada amal-amal hati yang manusia tidak tahu. Makanya nanti akan terkuak manusia ini. Berapa banyak orang yang hancur amal ibadahnya, tampak di depan mata mereka orang yang bagus dan mulia, dipuja dan dipuji oleh manusia, tapi ternyata keropos imannya, hancur amalnya di hadapan Allah. Makanya kenapa dari Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim, kita semua hafal tuh, menanamkan niat, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu bergantung kepada niat dan tidak akan dinilai, tidak akan diterima kecuali dengan apa yang diniatkannya. Nah, makanya apa hubungan dengan syafaat ini? Secara global ya, bahasa bebas lah, boleh dikatakan bahasa bebas. Syafaat ini kan harus disertai dengan keimanan dulu yang pertama. Menanamkan keimanan, lalu kita beramal soleh, baru bisa kita ingin mengharapkan syafaat dari Nabi. Jadi jangan sampai ada istilah kebablasan gagal paham, tahu-tahu minta syafaat. Biarlah nanti dapat syafaat dari Nabi. Ya. Sholat enggak, puasa tidak, nanti bilang pas itu nanti minta syafaat Nabi. Kepedean ini.
Padahal salah satu syarat untuk bisa mendapatkan syafaat dari Nabi itu keimanan. Musyrik tidak dapat syafaat. Musyrik tidak dapat syafaat. Kita bisa buka tuh, ya, masalah orang musyrik itu tidak akan dapat syafaat, tidak akan dapat ampunan Allah. Buka di dalam surah At-Taubah ayat 113. Ya. Itu surah ke-9. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau ka uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampun kepada orang-orang musyrik sekalipun itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Asbabun nuzul, ya, sebab musabab surat At-Taubah ayat 113 ini turun terkait dengan ketika Abu Thalib paman Nabi, ya, itu akan menghembuskan napas terakhir. Ya. Nabi datang ke situ, terdengar kabarnya akan sekarat nazak. Nabi datang karena paman ini yang sebagai pengganti orang tua Nabi. Dari kecil Nabi dipelihara oleh pamannya Abu Thalib ini. Ya. Nabi datang terkabar, sedih hati Nabi, hancur remuk redam jiwa Nabi. Sampai ke situ ternyata di tempat di mana paman Nabi Abu Thalib sedang akan nazak itu sudah hadir di situ dua keluarga Nabi yang kafir, yaitu Abu Jahal dan Abdillah bin Abi Umayyah. Sudah hadir di situ. Nabi belum datang, mereka sudah ada di situ. Lalu baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada mendekati pamannya, kata Nabi, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, agar dengan ucapan itu aku nanti akan bisa membela paman di akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan ucapan itu paman, aku akan bisa membela paman di akhirat nanti. Abu Thalib tidak berkata apa-apa. Dia ke kanan, ke kiri dalam keadaan resah gelisah untuk menjelang ajalnya. Abu Jahal dan Abdillah ini deketin di situ. Apa katanya? Wahai Abu Thalib, apa kau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Sebelum datang Muhammad ini dulu sudah ada, kita berada di nenek moyang kita. Ya. Rasulullah SAW bersabda, aku akan tetap meminta ampun kepada Allah selagi Allah masih memberikan aku waktu untuk bisa meminta ampun kepada pamanku. Selagi Allah tidak melarang aku minta ampun untuk pamanku. Turun ayat ini. Hadis ini Bukhari Muslim. Turun ayat ini. Tidak pantas para nabi dan orang beriman untuk meminta ampun, ya, orang-orang musyrik, walaupun itu bagian daripada keluarganya. Jadi kalau sudah musyrik, tidak ada jalan lagi untuk mendapatkan syafaat. Jadi fondasi pertama untuk mendapatkan syafaat dari Nabi, pertolongan Nabi itu adalah iman. Dengan iman, ya, iman kita kadang turun, kadang naik. Itu biasa dalam kehidupan, ujian namanya. Amal kita kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang tidak ikhlas. Bolehlah kalau kita ingin mengharapkan syafaat dari Nabi. Ya, saya katakan tadi, bahasa bebasnya syafaat ini tambalan gitu loh. Tambalan. Kalau kita punya baju kita koyak. Kalau kita punya perahu kita bocor. Ya. Ditambal dengan syafaat tadi. Baju tidak punya, perahu tidak punya, kendaraan tidak punya, apa yang ditambal. Makanya kalau kita sholat itu mungkin kurang sempurna, syafaat tuh. Mudah-mudahan atas izin Allah diberikan oleh Nabi syafaat. Sedekah kita kurang ikhlas, mudah-mudahan atas izin Allah diberikan syafaat oleh Nabi. Baru lurus itu pemahaman tentang syafaat. Jadi jangan sampai sedikit-sedikit syafaat. Iman masih rapuh, amal tidak ada, berbuat baik tidak ada, lalu nanti kan Nabi ada syafaat.
salah, keliru memahami itu. Nah, jadi kita sudah tahu ya, bahwa syafaat itu adalah pertolongan yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang tertentu, tentu atas izin ya, atas izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan ungkap ya, satu persatu tentang dalil syafaat dari Al-Quran ini. Yang pertama, kita bisa buka di dalam surah An-Najm, surah ke-53 ayat 26. Silakan Ustaz bacain. Surah An-Najm, surah ke-53 ayat ke-26. 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam mim malakim fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyazanallahu liman yasha wa yardah. Yang artinya, dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Jelas ya? Malaikat tidak akan bisa memberikan pertolongan, hanya orang-orang tertentu atas izin Allah. Tetap tuh ya. Ayat zanallah liman yasha wal ard. Kecuali jika Allah telah mengizinkan, tentunya bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Berarti ada orang yang tertentu, berarti kan dalam ayat ini. Berarti ada syafaat itu. Berarti ada orang tertentu yang itu pun diberi izin oleh Allah. Satu. Yang kedua di Al-Baqarah, surah kedua ayat 205, man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Itu apa ya? Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya selain atas izin Allah. Kemudian dalam surah Toha, silakan Ustaz baca surah Toha ayat 109, surah ke-20 ya, 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idzil la tanfa'us syafa'atu illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawlah. Yang artinya, pada hari itu tidak berguna syafaat pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Dia ridho perkataannya. Allah Karim ya. Jelas, mengulang ayat demi ayat ya, tetap diulang itu. Versi yang berbeda dengan ayat yang berbeda, tapi tetap intinya sama. Syafaat itu ada orang-orang tertentu berarti yang diberikan oleh Allah syafaat. Pada hari itu tidak berguna syafaat, tidak berguna pertolongan. Tidak ada yang bisa nolong maksudnya. Tapi bukan berarti Allah menafikan tidak ada pertolongan, kecuali bagi orang yang sudah diberi Allah izin. Ketika Allah sudah memberi izin, SK dalam ini fulan ini yang bisa nolong, fulan ini bisa nolong. Nah, kita tidak bisa untuk menjelaskan secara mendetail kecuali ada hadis Nabi. Siapa sih orang itu yang bisa memberikan syafaat itu, yang dimaksud oleh Allah itu? Dijelaskan dalam Al-Quran? Tidak, yang menjelaskannya adalah hadis. Ini kan cuman ada orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah izin ya, untuk memberikan syafaat, atau ada hal-hal tertentu yang membuat syafaat itu datang kepada kita. Ya. Kemudian dalam surah Yunus juga tuh ya, ma min syafi'in, surah Yunus surah ke-10 ayat 3, ma min syafi'in illa min ba'di iznihi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat setelah ada izinnya. Tetap setelah ada izinnya. Kemudian lagi di dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 28 ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un illa liman tarda wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dialah mengetahui segala sesuatu di hadapan mereka malaikat dan di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat kecuali bagi orang-orang yang diridhoi dan mereka
berhati-hati karena takut kepada Allah. Jadi dari ayat demi ayat yang dikemukakan tadi jelas tujuannya sama tuh, bahwa kesimpulannya syafaat itu ada. Tidak diragukan lagi, syafaat itu ada, tapi tidak diberikan kepada seluruh, hanya orang-orang tertentu atau tempat-tempat tertentu atau hal-hal tertentu dan sudah mendapat izin dari Allah. Itu kesimpulannya. Nah, sekarang siapa yang akan memberikan syafaat itu atas izin Allah? Pertama, yang pastinya itu dari Rasulullah. Diungkap dari hadis, Qur'annya sudah tadi, sekarang hadisnya. Dari Abu Hurairah, hadis Sahih Bukhari, ya, nomor 5829. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha wa urid an uhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Setiap nabi itu memiliki doa yang pasti terkabul. Kata Rasulullah, ya. Setiap nabi itu memiliki doa yang pasti terkabul. Sedangkan aku, kata Rasulullah, menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di akhirat nanti. Jelas hadisnya? Setiap nabi memiliki doa pasti terkabul, dan doaku ini kusimpan, kata Nabi, untuk menjadi syafaat. Jadi syafaat ini bagian daripada doa juga, berarti permintaan Nabi kepada Allah agar Allah memberikan izin kepadanya untuk bisa menolong dari umatnya pada hari kiamat nanti. Dan Nabi, ya. Kemudian yang menarik, saudara-saudaraku yang kami cintai karena Allah, syafaat ini kan kalau menurut Imam Nawawi, pertama syafaat ini untuk mengangkat derajat orang di surga nanti. Ada orang-orang yang beriman sudah masuk surga tapi ditingkatkan derajatnya, ya, karena syafaat Nabi. Ada orang yang harusnya diponis masuk ke dalam api neraka, atas syafaat dikeluarkan, tidak jadi masuk neraka. Ada juga yang mendapat syafaat sudah masuk ke dalam neraka, kalau tadi belum, sudah ponis saja, si fulan bahkan masuk penjara, tidak jadi, ya, itu berarti ini hanya baru ponis, ya. Tapi karena syafaat tidak jadi masuk ke dalam neraka. Ada orang yang memang masuk ke dalam neraka, karena syafaat dikeluarkan dari neraka. Jadi banyak ini menurut Imam Nawawi, ya, Syekh Nawawi mengatakan seperti itu. Ada lagi syafaat ini keringanan yang diberikan. Keringanan yang diberikan bagi orang yang tadinya diazab dengan azab yang besar lalu diringankan siksanya atas syafaat Nabi. Hal ini ditunjang oleh hadis, ya, ketika Abbas itu paman Nabi juga tapi beriman, Abbas bin Abdul Muthalib bertanya kepada Rasulullah SAW setelah Abu Thalib meninggal. Jadi sambungan dari ayat tadi nih, ya, tentang setelah wafatnya Abu Thalib, ya. Dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang dapat engkau berikan manfaat bagi pamanmu Abu Thalib setelah dia meninggal nanti? Karena Abu Thalib tidak sempat mengucapkan syahadat, kan? Sementara pamanmu ini besar sekali perjuangannya dalam dakwamu. Dia yang membelamu, dia yang melindungimu, dia yang mencintaimu. Bahkan dia marah ketika engkau dihina oleh orang-orang kafir. Dia peron paling terdepan untuk membelamu, ya. Apa yang bisa bermanfaat bagi dia? Maksudnya kalau bahasa Palembangnya, balasan apa yang kau kau beri dengan paman kau ini? Paman kau ini memang belum beriman secara lahir dia, tapi tidak tahu kalau mungkin boleh jadi dia akan menyembunyikan keimanan dalam hati. Kita tidak tahu, kan? Itu perkara Allah, ya. Boleh jadi dia tidak terucap syahadat, tapi dia menyimpan keimanan dalam hati. Kita tidak tahu, Pak. Karena ketika tadi sudah jelaskan tadi, ya, di awal tadi, bahwa Abu Thalib ini saat menghembus napas terakhir, Nabi datang, di situ ada Abu Jahal sama Abdillah. Ketika Rasul menyatakan, wahai pamanku, ucapkanlah paman dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, justru inilah sebagai bukti nanti aku di akhirat bisa membelamu, paman. Andai kata paman mengucapkan syahadat, dengan syahadat ini aku bisa menjadi bukti aku membela paman di akhirat nanti.
Nah, mulai Abu Jahal datang, Abdillah datang, ya, di situ. Bahkan sebelum Nabi sudah datang memang. Oh Abu Thalib, kau harus ingat dengan ajaran nenek moyang kita dulu. Nah, jadi timbul ke kiri ke kanan ya dalam keadaan keraguan-raguan. Tapi bukan berarti dia menyatakan senang dengan ajaran nenek moyang, dan juga dia tidak menyatakan dengan syahadat. Wallahu a'lam bishawab, itu hanya Allah yang tahu. Tapi pembelaannya kepada Nabi sangat besar kan. Itu yang membuat pamannya Abbas menyatakan, apa yang pacak engkau bisa berikan kepada pamanmu, wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, di akhirat nanti, Rasulullah, kata Nabi Muhammad SAW, ya, paman ini berada di neraka yang paling atas. Ya. Kalau bukan karena syafaatku, ya, dia masih akan tetap berada di neraka paling atas. Tapi karena syafaatku, sekarang dia berada di dasar yang, di neraka yang paling dasar. Kata Rasulullah, andai bukan karena syafaatku, dia akan tetap berada di neraka yang paling atas. Tapi karena syafaatku, dia berada di neraka yang paling bawah. Nabi yang jelaskan itu ketika Abbas pamannya menanyakan pada Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian yang menyatakan syafaat juga dari Abu Hurairah, ya. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, hadis ini hadis Bukhari nomor 99, ya, Bukhari juga. Rasul menyatakan, ya, bahwa ada orang yang bahagia dengan syafaat nanti di hari kiamat. Siapa mereka itu? Mereka lah yang mengucapkan la ilaha illallah, lagi-lagi keimanan. Jadi orang yang paling bahagia nanti pada hari kiamat, ketika diberikan syafaat, dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini hadis-hadis yang menunjang masalah syafaat. Tadi ayat-ayat sudah, ya. Kemudian ada lagi dari Ibnu Mas'ud, ya. Hadis Tirmizi 484. Orang yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat, siapa mereka itu? Adalah orang yang banyak sholawat kepada Rasulullah. Dan ayatnya jelas kan? Kalau masalah sholawat ayatnya jelas. Dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat dan seluruh malaikat itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salam penuh kehormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari hadis juga dari Jabir Abdillah, Rasul bersabda, ini hadis riwayat Bukhari nomor 614, yang menandakan ada syafaat, ya. Siapa yang mendengar azan lalu menjawab azan, setelah azan selesai dia mengucapkan dalam hadis ini, ya, Allahumma Rabb hazihi da'wati tamma wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata fadilah wa syaraf wa darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'thu maqam Muhammadan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad, ya. Dan dia telah ditetapkan syafaat pada hari kiamat nanti. Siapa yang mendengar azan lalu membaca doa tadi, tetaplah syafaat atasnya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari nomor 614. Bukhari itu. Makanya doa itu subhanallah, ya. Sahih itu. Ingat, ya. Jadi orang yang bersolawat, orang yang membaca doa, ya, yang diajarkan oleh Nabi, itu yang ciri-ciri yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi hadis yang panjang, ya, tapi kita bacakan artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
Maka pada hari kiamat mereka datang kepada Isa. Jadi berbondong-bondong datang kepada Nabi Isa alaihissalam, meminta syafaat. Nabi Isa mengatakan, aku tak pantas untuk memberikan syafaat. Yang pantas itu Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW meminta izin kepada Tuhan. Lalu Nabi tunduk meminta izin kepada Allah. Lalu Nabi tunduk. Lalu Allah menyatakan, ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, nanti akan aku perkenankan permintaanmu. Lalu Nabi mengangkat kepalanya lalu mengatakan, umatku, umatku, ummati, ummati. Keluarkan ya Allah umatku dari neraka. Kata Allah, keluarkan. Keluarkan orang-orang yang masuk dalam neraka, walaupun dia memiliki iman sebesar gandum. Keluarkan. Dan berilah syafaat. Dan syafaatnya diperkenankan. Ini hadis Bukhari 7510, di Muslim juga, di hadis Muslim, hadis Muslim di 193. Kemudian yang berikutnya lagi ada syafaat tadi dari Rasulullah ya. Ada syafaat pertolongan yang akan memberikan rahmat bagi kita di yaumul qiyamah nanti adalah dari anak-anak kecil yang meninggal waktu kecil. Mungkin kita ada keluarga kita, anak kita ya yang pernah meninggal waktu kecil. Jadi ini bagian juga yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, yang mendapatkan izin dari Allah tadi, rahmat Allah muncul. Dari Anas bin Malik, tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh anaknya sebelum balik, kecuali Allah akan memasuknya ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Ini sahih, hadis Bukhari nomor 1948. Jadi sebenarnya saudaraku yang kami cintai karena Allah, antara kita yang hidup ini dengan yang mati ini ada hubungan terkait, Pak. Terutama kita yang sama-sama beriman. Keimanan yang mengikat antara kita dengan zuriat-zuriat kita, dengan keturunan-keturunan kita. Tanpa keimanan, tadi sudah jelas ayat tadi ya, musyrik itu tidak akan bisa, terputus ya. Secara darah betul, darah daging kita. Tapi secara akidah itu bisa memutus keimanan kita di hadapan Allah nanti. Bahkan tidak akan dipertemukan lagi di hari kiamat nanti, kalau keimanan sudah terpisah. Apa yang menyatakan dalilnya bahwa kita ada hubungan antara yang hidup dengan yang mati? Sekarang buka di surah At-Tur, itu surah ke-52 ayat 21. Silakan Ustaz baca Ustaz. Surah At-Tur, surah 52 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biiman alhaqna bihim zurriyatahum wama alatnahum min amalihim min say kullum ri'im bima kasaba rahin, yang artinya, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jelas baik ayat ini? Jelas kan? Jadi kalau menjelaskan, mengungkap ayat ini, subhanallah ya, orang-orang yang beriman beserta anak cucunya yang mengikuti keimanan mereka itu, mereka akan kami pertemukan di dalam surga. Apa yang mengikat mereka dipertemukan? Keimanan, ya kan? Orang-orang beriman dan anak cucu yang mengikuti keimanan mereka, maka mereka akan kami pertemukan dalam surga. Kemudian ayat berikutnya itu dilanjutkannya,
Allah tidak akan mengurangi pahala sedikit pun dari apa yang mereka kerjakan. Nanti kita jelaskan. Setiap orang itu terikat dengan yang dikerjakannya. Gini maksud ayat ini. Kalau sudah keimanan kita menyatu antara keluarga kita, satu akidah, ya. Ketika seseorang beramal, Pak, amal ini yang atas nama keluarganya itu tidak akan mengurangi pahala dia. Contoh, orang tua aku sudah meninggal, misalnya, aku pengen bersedekah, sama-sama beriman kan? Kita beriman, orang tua kita beriman, aku bersedekah atas nama ibu, pahalaku ini tidak akan berkurang, Pak. Itu maksudnya, pahalaku tidak berkurang. Dan ibuku akan mendapatkan pahala juga dari sedekah yang aku sedekahkan atas nama ibu. Itu maksudnya. Tidak berkurang. Ayat itu maka dilanjutkan. Setiap orang itu terkait dengan apa yang dikerjakannya. Makanya ketika ada hadis yang menyatakan, ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal ya Nabi, aku tidak sempat melihat ibuku ya Nabi, apa yang bisa bermanfaat bagi ibuku? Kata Nabi, ada apa yang kau miliki? Aku ada tanah, bersedekahlah dengan tanah itu atas nama ibumu, dan sampai. Jadi subhanallah, ada ikatan antara yang hidup dengan yang mati, tapi dengan syarat tadi, keimanan. Kalau dia sama-sama iman, tidak bisa. Jangankan sekelas kita, Pak, sekelas Nabi Nuh saja selesai. Nabi Nuh tidak dipertemukan lagi dengan anaknya, terpisah di dunia, dan di situ pun akan dipisahkan oleh Allah. Ya. Seperti Nabi Lut ya, dengan istrinya. Rasulullah pun dipisahkan dengan pamannya. Ya. Nah, ayat ini memberikan satu gambaran lagi bahwa nanti kita dipertemukan dan dikumpulkan orang yang kita cintai. Al-mar'u ma'a man ahabba. Setiap orang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Pernah mendengar dari situ ya? Ada versi yang berbeda, Pak. Ada dua versi ini. Ada yang hadisnya al-mar'u ma'a man ahabba. Ada lagi anta ma'a man ahbabta. Ini diriwayatkan sahih. Di Bukhari itu nomor 6170. Di Muslim ada hadis nomor 2640. Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai, kata Nabi. Ini turun hadis ini ketika sahabat sedih berpisah dengan Nabi. Ya Rasulullah, hari ini alhamdulillah ya Nabi, kami bisa bersama denganmu, menatap wajahmu, mendengarkan fatwamu ya Nabi. Nanti suatu saat andai kata engkau lebih dulu ya Nabi meninggalkan kami ya Nabi, bisakah nanti kami bisa bertemu engkau lagi ya Rasulullah di surga? Sahabat itu, makanya hadis ini muncul tuh. Kata Nabi, engkau akan berjumpa dengan orang-orang yang kau cinta. Oh, senang hati sahabat, baru senang. Andai kata terpisah di dunia, kita akan disatukan lagi di surga di akhirat. Inilah yang kita ingin ke Bapak sekalian. Karena di dunia ini mau tidak mau, kita ini kan cuma dipisahkan oleh dua hal, Pak, di dunia ini. Pertama dipisahkan oleh waktu kan. Yang kedua dipisahkan oleh umur. Dua inilah. Nanti selesai ini bubar kita, pisah, Pak. Wallah alam ketemu lagi apa enggak? Kalau Allah panjang umur kan kita ketemu lagi. Maka ketika pertemuan demi pertemuan itu memberikan kesan yang baik. Ya. Doa ke kawan kita di saat berpisah, semoga Allah melindungi dan kita bertemu lagi. Dipisahkan, bertemu kita dengan keluarga kita, bercengkerama, ngobrol, bercanda. Terus tidak kumpul dengan keluarga kita, enggak, besok pagi kita harus bekerja. Kumpul dengan sahabat kita, pisah lagi, dan seterusnya. Itu dipisahkan oleh waktu. Nanti suatu saat ada perpisahan yang sangat menyakitkan hati kita, ya, yang sangat membuat kita kecewa besar. Kapan? Ketika harus berpisah dengan dunia, berpisah dengan keluarga kita. Karena kita ini lahir bersama, mati nanti mulai terpisah. Ya. Lahir kita sendirian, belum ada orang tua. Begitu lahir baru nyebut ayah dan ibu. Setelah itu kita dipertemukan jodoh kita, pasangan hidup kita, punya anak. Anak kita nikah, punya mantu, lalu punya cucu. Banyak keluarga nih. Tadinya cuma satu tuh, banyak keluarga. Nanti berangsur-angsur akan berpisah.
boleh jadi berpisah karena sudah ada rumah yang baru, keluarga yang baru, atau boleh jadi terpisah oleh umur, terbatasnya umur. Nah, kalau tidak ada hadis Nabi ini, Pak, engkau nanti, kata Nabi, sabar, kata Nabi, jangan sedih, kata Nabi. Dunia ini terbatas, engkau akan dipertemukan lagi di akhirat. Oh, senang hati sahabat. Kita pun senang, Pak. Aku ketika secara pribadi, Pak, ketika ada sahabat cuma 3 tahun berteman dengan dia itu seperti saudara sendiri, meninggal mendadak, Pak, wah, langsung hati itu, Pak. Hadir di saat kita duka, hadir di saat kita suka, ada terus dia. Ketika kehilangan sahabat itu, melebihi daripada saudara, Pak. Sedih bukan main kita, Pak. Tapi ketika mendengar ini, ya Allah, nanti pertemukan lagi ya Allah dengan sahabat aku itu di surga. Tenang hati kita, nyaman hati kita. Nah, makanya kita kepengen apa yang dikatakan Nabi ini, kebersamaan dipupuk dari mulai dunia ini, dan kita berharap akan sampai kepada akhirat nanti kalau sudah dipupuk di dunia ini. Kalau di dunia saya sudah pecah hati ini gimana, Pak? Susah untuk menyatukan itu, ya. Dari mulai sekarang, ya. Lalu ada syafaat dari umat Rasulullah. Tadi kan dari Nabi sudah, ya. Dari anak yang meninggal pada waktu itu sudah. Kita pernah mendengar kan bahwa teman-teman itu bisa memberikan syafaat. Pernah ya mendengar itu ya? Termasuk Ustaz Hidayat juga pernah menjelaskan itu, ya. Ini hadis sahih, hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Al-Jad'ah, Rasulullah bersabda, niscaya akan ada sekelompok manusia, kata Nabi, di surga dalam jumlah yang besar dari Bani Tamim dengan syafaat dari umatku. Sahabat bertanya, ada syafaat ya Rasul selain dari syafaatmu nanti? Naam, kata Nabi, iya, ada syafaat selain dari aku nanti pada hari kiamat nanti. Lalu hadis ini mulai diragukan, tetapi ditegaskan ketika perawi yang bernama perawi hadis ini Abdullah bin Syakik ditanya oleh Abdullah bin Abi Al-Jada'ah, apakah engkau langsung mendengar hadis ini dari Nabi? Nah, ditegaskan ya perawinya, apakah kau mendengar langsung hadis dari Nabi? Ya, dia menjawab, iya, saya mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Hadis sahih, hadis Tirmizi dari Ibnu Mas'ud, ya, menyatakan bahwa ada syafaat dari umat Rasulullah, dari orang-orang yang soleh. Yang terakhir, nah, pas kan jam 9. Yang terakhir, ada syafaat dari Al-Quran. Syafaat dari Al-Quran. Ini hadis sahih dari Muslim ya, dengan versi yang berbeda tapi intinya sama. Ada di nomor hadis itu 1337, ada juga di nomor hadis 804 ya. Ini dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Nabi bersabda, yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, pahami isinya ya. Maka Al-Quran itu pada hari kiamat akan datang kepada sahabatnya, li ashabi. Al-Quran itu akan datang kepada sahabatnya, li ashabi. Jadi alhamdulillah kita ini bagian daripada sahabat Al-Quran yang setiap Jumat rutinitas kita memahami isi Al-Quran ya, mengkaji Al-Quran. Al-Quran itu ada terus di hati kita ya. Orang yang membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran, kandungan Al-Quran. Karena satu-satunya mukjizat yang masih bisa kita lihat sekarang cuma Al-Quran. Tapi kita tidak pernah mendapatkan mukjizatnya. Kita ini kan mukjizat itu kata definisinya adalah sesuatu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul kan, untuk menguatkan, membenarkan apa yang dibawanya itu. Itu mukjizat. Tapi kita tidak pernah mendapatkan keluar biasaan dari Al-Quran. Entah apa hati kita yang tidak masuk cahaya Al-Quran di hati kita. Yang aneh-aneh kita lebih percaya. Sihir lebih percaya, yang aneh-aneh lebih percaya. Al-Quran kita biasa, anggap biasa. Karena memang di hati kita ada kata keluar biasaan ya. Mutiara itu kita tidak anggap mutiara. Kalau mukjizat lain kan begitu wafat Nabi, selesai mukjizatnya. Nabi Isa atau Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Wafat Nabi Ibrahim, selesai mukjizatnya. Dan mukjizat itu tidak pernah terulang 2 kali.
Pernahkah Nabi Ibrahim dibakar 2 kali? Enggak, cuma sekali. Nabi Musa ya diberikan oleh tongkat, dengan tongkat bisa berubah menjadi ular yang besar atau membelah lautan merah menjadi 2 bagian. Pernah enggak terulang 2 kali membelah lautan merah? Enggak pernah. Pernah 2 kali terulang untuk menjadikan tongkat itu ular? Enggak pernah. Dan itu begitu meninggal nabinya atau diangkat Nabi Isa ke langit ya, apa mukjizat itu tidak pernah terjadi lagi. Bahkan Rasul pun diberikan oleh mukjizat yang sangat banyak dibanding nabi-nabi yang lain. Membelah bulan, mengeluarkan air dari jari jemarinya kan. Pernah tidak terulang membelah bulan 2 kali? Tidak pernah. Ya. Nah, sementara Al-Quran ini satu-satunya mukjizat yang walaupun Nabi sudah wafat tapi masih ada di tengah-tengah kita. Maka seyakin-yakinnya mukjizat Al-Quran itu luar biasa. Ketika seseorang bisa memahami kandungan Al-Quran, dia akan mendapatkan satu hikmah besar dalam hidupnya yang akan memberikan keberkahan sepanjang hidupnya. Yang doa Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah berikan rahmat melalui Al-Quran. Kan surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 82 itu kan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu untuk menjadi syifa, obat. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat, kasih sayang bagi orang-orang mukmin. Nah, yang menarik ketika ayat itu di ujung itu lupa dibaca tuh. Wala yazidu zalimina illa khasara. Al-Quran itu tidak akan mendatangkan manfaat apapun. Ya. Justru dia akan mendatangkan kerugian. Ya. Wala yazidu zalimina illa khasara. Ya. Bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran tidak akan mendatangkan manfaat selain kerugian, illa khasara, selain kerugian. Makanya banyak orang yang dia baca Quran tapi dia tidak mendapatkan hikmah dari Al-Quran. Berapa banyak orang yang membaca Quran tapi dia tidak mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi isinya diinjak-injak, malah dia tambah jauh dari Al-Quran. Bahkan ada orang yang dilaknat oleh Al-Quran itu sendiri. Nauzubillah min zalik. Tapi berapa banyak juga orang yang diangkat oleh Allah melalui Al-Quran. Berapa banyak orang yang sukses hidupnya dunia akhirat karena Al-Quran. Bahkan ada orang yang masuk ke dalam surga bahkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah gara-gara wasilah dari Al-Quran. Kan banyak orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini mirip seperti pedang. Pedang kalau di tangan pejuang dia akan jihad fisabilillah. Tapi kalau di tangan orang-orang yang jahat, begal jadinya. Al-Quran pun seperti itu. Al-Quran itu mulia, bisa memberkah. Tapi kalau kita salah arah, ya, orang-orang yang menginjak isi-isi Al-Quran, justru Al-Quran itu sendiri yang akan semakin lama akan semakin jauh dari Allah, yang semakin akan mendatangkan keresahan, ketidaktenangan dalam hidupnya. Dan itu siksaan batin, Pak. Yang kita cari dalam hidup ini ketika Allah memberikan ketenangan, bukan sekedar kesenangan. Kalau orang sudah tenang, insya Allah senang. Tapi orang senang belum tentu tenang. Makanya kita kepengen Al-Quran itu kelak akan menjadi syafaat, ya, di samping syafaat dari Rasulullah SAW. Ini saja ya, yang dapat kami sampaikan tentang syafaat menurut Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.